Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Dan mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti biasa, mari kita diantarkan oleh firman Tuhan untuk menikmati hari ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara, kenyataan memberitahukan kita bahwa sehebat apapun kita merancang hidup dan masa depan kita, bukan berarti hidup ini akan berjalan dengan mulus. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan pun melalui doa dan ibadah kita kepada Tuhan, itu juga tidak akan menghindarkan kita dari berbagai bentuk pergumulan dan persoalan. Kadang-kala masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Artinya hidup ini penuh dengan pergumulan dan tantangan. Dimanapun dan kapanpun, pergumulan itu akan terus mengikuti kita. Kita tidak boleh menghindarinya, tapi kita harus menghadapinya serta memenangkannya. Menjadi lemah, apalagi lengah, akan membuat hidup kita menyerah dan jatuh kepada keputusasaan. Mungkin saudara saat ini juga sedang menghadapi pergumulan yang berat, bahkan bisa sampai mengacaukan pikiran saudara. Saya katakan jangan menyerah pada hal tersebut. Namun saudara harus berusaha mengatasinya dengan menjadikan pergumulan itu sebagai pengalaman untuk membuat kita semakin matang dan semakin dewasa. Untuk mengatasinya tentu kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa minta pertolongan Tuhan di dalam keyakinan bahwa Tuhan akan sanggup membebaskan kita dari semua pergumulan tersebut. Ternyata doa juga tidaklah membuat semuanya menjadi mudah. Seperti membalikkan tangan, begitu berdoa lalu persoalan selesai. Kenyataan menunjukkan para pemberita Injil termasuk Paulus sendiri sudah mengalaminya. Meskipun ia giat dalam pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan yang ia layani tidak membebaskan dia dari berbagai penderitaan dan persoalan hidup yang dihadapinya. Ketika dia dianiaya, dilecehkan, dan kerasulannya diragukan, dan bahkan sampai jatuh sakit, dia berkata, tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan dia dari berbagai penderitaan hidup yang dialaminya. Kenyataannya pergumulan dan penyakit itu tidak hilang, tetapi menjadi duri dalam dagingnya. Artinya saudara, sepanjang hidup dan pelayanannya pergumulan itu seperti duri yang terus menancap dalam tubuhnya. Lalu apakah Tuhan tidak menjawab doanya? Atau apakah Tuhan tidak mengasihinya? Tentu tidak. Tuhan punya rancangannya sendiri. Tuhan tidak menyingkirkan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus, tetapi memberi Paulus kekuatan untuk menanggungnya. Itulah cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan mengasihi umatnya bukanlah dengan membebaskan kita dari berbagai masalah dan penderitaan, melainkan Ia melatih kita, memberi kemampuan agar kita dapat menghadapinya. Ia mendidik kita agar menjadi anak-anaknya yang tangguh, bukan anak yang manja, yang cengeng. Tuhan itu laksana seorang ayah yang tinggal di tepi sungai. Ia tidak akan memindahkan sungai atau rumahnya agar jauh dari jangkauan anaknya, melainkan sang ayah akan melatih kemampuan anaknya agar anaknya mampu berenang dan melewati arus sungai yang deras itu. Demikian juga dengan hidup bangsa itu dan kita hari ini. Karena berbagai masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi telah membuat hidup kita tertekan bahkan haus seperti kehausan orang yang hidup di tengah-tengah kekeringan yang tidak ada air. Jangan harapkan semua masalahmu lenyap seketika. Tapi Tuhan sedang melatih kita sambil memberi harapan bahwa semuanya itu pasti akan berlalu dan sukacita akan kita dapatkan.
Tuhanlah pemilik masa depan, di mana kita akan diberi air dan hujan serta berkat kepada keturunan kita. Artinya, apapun bentuk pergumulan yang kita sedang hadapi, itulah cara Allah mengasihi kita. Kita adalah bangsa pilihan dan umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi kita akan dituntunnya menuju kepada kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita akan diubahkan dan dimenangkannya. Jangan menyerah, apalagi berputus asa. Berharaplah terus kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, yang mengasihi dan mencintai kami. Kami adalah umat pilihan. Ketika kami bergumul, menghadapi tantangan dan persoalan, justru itu adalah latihan bagi kami untuk mematangkan dan mendewasakan kehidupan kami. Seperti Paulus, pergumulan itu seperti duri dalam daging yang menancap di tubuhnya. Kemanapun dia pergi, pergumulan itu terus mengikutinya. Tetapi dia memenangkan itu karena Tuhan bersamanya. Tuhanlah yang menuntun hidup kami dan menyertai kami, mengubahkan kehidupan kami. Sebab Tuhan berjanji akan memberikan air bagi kami di tengah-tengah kehausan kami dan hujan di tanah kering. Bahkan keturunan kami juga akan Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin.